Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu hari pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, para murid yang didampingi oleh wali murid diizinkan pihak sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di kelas masing-masing. Saat masuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan murid saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Sementara itu, pasca kejadian, pihak sekolah belum mengonfirmasikan terkait dengan kelanjutan kegiatan belajar mengajar, namun dipastikan saat ini akan diliburkan untuk sementara waktu. Ya, tim Puslap 4 Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat malam. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, sudah berapa lama, Pak? Tinggal di situ. Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya, sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibully. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kasus perundungan terus berulang, pemirsa, khususnya di lingkungan sekolah. Dan benarkah masalah perundungan bak api dalam sekam yang bisa menyala kapan saja seperti aksi radikalisme yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta? Dan berikut dialog rekan Herjunus Syahputra dengan Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian. Kita tahu ini masih dugaan, tapi ada fakta yang mencuat bagaimana bahwa korban atau pelaku adalah diduga adalah korban perundungan. Bagaimana Anda melihat informasi ini, Pak Lalu? Baik, ya jadi ini lagi-lagi mencoreng dunia pendidikan kita. Kalau misalnya itu benar hasil penyelidikan dari polisi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Komisi 10 sangat prihatin, sangat sangat terganggu dengan kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa PR kita hari ini, sekolah-sekolah kita ternyata belum aman. Belum aman dari perundungan, belum aman dari bullying dan kekerasan-kekerasan verbal maupun kekerasan-kekerasan fisik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar dari kampus, dari sekolah, bullying, kekerasan verbal, dan kekerasan-kekerasan fisik kerap terjadi dan masih terjadi di sekolah-sekolah kita. Nah, ini menjadi PR bersama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pemerintah daerah, dengan pihak sekolah, dan tentunya kami berharap juga kerjasama dari para orang tua. Dari para orang tua inilah kita bisa antisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kami meminta kepada seluruh orang tua untuk sama-sama kita mengawasi putra-putri kita
baik di rumah, nah di sekolah itu adalah kewajiban guru, dan tentunya di lingkungan sekitar rumah. Ini menjadi penting, apalagi kalau misalnya ledakan yang terjadi di SMAN 72 ini benar-benar karena siswa tersebut merupakan korban bullying. Ini sungguh kami sangat prihatin. Karena apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan antisipasi-antisipasi. Program-program juga terus dilakukan, terus disosialisasikan. Ada yang namanya program 7 BK Hebat, 7 guru BK Hebat, 7 jurus guru BK Hebat ini juga diluncurkan untuk mengantisipasi hal-hal atau kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah. Pak Lalu, ini Seperti kan itu, Mas. ini kan cerminan bagaimana sebenarnya keadaan di sekolah dan lingkungan pendidikan yang dirasa tidak aman dan sangat tidak peka terhadap kondisi murid. Lalu menurut Anda apa yang harus segera dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada programnya tadi 7 jurus guru BK, tapi lagi-lagi Pak Lalu bahwa hal ini terjadi. Sebelumnya juga kita tahu Timothy juga sempat tadi mencuat ya, yang di Bali bunuh diri karena juga dibully. Bagaimana langkah konkret agar sekolah punya peran lebih kuat lagi dalam menahan dan juga mencegah praktek bullying di lingkungan pendidikan, Pak Lalu menurut Anda? Baik. Pertama, ini bukan saja merupakan tugas sekolah, baik kepala sekolah maupun guru. Tugas ini yang terpenting adalah adanya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dan tentunya controlling dari DPR, baik DPR kabupaten, provinsi maupun kami di DPR RI. Dan tentu juga kami berharap mitra kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program-program yang saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah program-program ini sudah dilakukan atau tidak di sekolah masing-masing? Apakah program-program ini sudah disosialisasikan secara masif atau tidak kepada orang tua, kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkahnya ya tentu kita harus kerjasama semua pihak, orang tua, sekolah, kemudian seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini harus melakukan kerjasama dan harus terbuka. Begitu juga orang tua kita harus terbuka kondisi putra-putri kita. Demikian juga guru, tidak mungkin sepenuhnya bisa terselesaikan di sekolah. Kejadian-kejadian seperti hari ini, bullying, kemudian perundungan, bahkan terjadi kekerasan fisik, ini sungguh sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk dilakukan proses belajar mengajar. Kami tentu menghimbau jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Semua pihak mari kita kerjasama, kita lakukan langkah-langkah yang preventif, kita lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini terus berulang. Nah, ini kan kejadian terus berulang, mati 1 tumbuh 1000. Nah, inilah PR kita bersama. PR dari DPR, PR dari Kementerian Dikdasmen, PR dari pemerintah daerah. Semua harus bersatu bersama-sama untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Ya, karena seperti kita, itu, Mas. Bahwa controlling tadi ya Pak ya, semua stakeholder, semua pihak baik itu rumah, sekolah, dan juga pemerintah harus hadir dalam memecahkan masalah ini. Kalau kita lihat kembali masalah ini Pak, lalu ini terjadi di Jakarta ya Pak, di ibu kota seperti itu. Dan spektrumnya juga sekolah yang modern seperti itu. Anda melihat ada gejala apa sebenarnya yang terjadi di antara murid sehingga mereka tidak bisa tadi menggunakan empati dan juga tidak bisa melihat pelajaran yang sudah ada, masalah yang sudah ada sebelumnya. Namun nampaknya beberapa tadi anak murid tidak sadar bahwa bullying ini berbahaya sekali, Pak Lalu. Ya, jadi pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Penanaman akhlak, penanaman budi pekerti, penanaman etika sopan santun, itu yang harus dibutuhkan hari ini di balik derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Nah, hari ini pemerintah sudah melakukan digitalisasi pembelajaran, tapi kita tidak boleh lupa ada persoalan penting yang hari ini harus kita tuntaskan, yaitu tadi perundungan, bullying dan sebagainya. Maka pendidikan karakter itu menjadi sangat penting.
Pendidikan karakter ini harus segera kita sikapi, harus kita laksanakan kembali. Pendidikan moral Pancasila kita hidupkan. Makanya kami di Komisi 10 DPR RI hari ini sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Di pasal tersebut kami pertegas bahwa pendidikan karakter harus menjadi poin atau kunci utama dalam melaksanakan pendidikan kita. Anak-anak kita boleh pintar, tetapi akhlaknya juga harus mulia. Anak-anak kita harus berprestasi, tetapi etikanya juga harus kita jaga. Sopan santunnya kita jaga juga. Itu yang harus kita antisipasi dan laksanakan di tengah derasnya arus teknologi informasi yang begitu cepat hari ini.